Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keluar dari istana bawah tanah, Ye Chen langsung pergi. Begitu Ye Chen masuk, Ye Chen melihat Su Fu duduk di ukiran kayu di bawah pohon besar. Kultivasi Su Fu telah dihapuskan. Dia semakin tua, rambutnya abu-abu semakin menua, dan tubuhnya masih sangat ceroboh. Dia seperti orang tua senja. Pada diskusi malam ini di istana, Su Fu tidak pergi sama sekali, karena tanpa kultivasi, Su Fu merasa tidak akan berguna. Ye Chen bergumam, terlihat lebih tua. Ye Chen berjalan sambil tersenyum dan duduk di samping Su Fu. Senang bertemu denganmu lagi. Senyum lembut dan ramah Su Fu seperti seorang kakek tua yang menatap cucunya, dan kemudian pergumulan sesaat membuatnya merasa bahwa hal-hal ini sedikit tidak nyata hari ini. Ia senang melihatmu lagi. Ye Chen sambil membuka mata roda abadi, memperhatikan tubuh Su Fu. Su Fu dihapuskan kultivasinya, tidak hanya sesederhana runtuhnya dan hai. Hal utama adalah bahwa fondasinya hampir hancur, begitu orang seperti itu dapat berkultivasi kembali, tetapi prestasinya di masa depan tidak akan baik. Ini sedikit rumit, Ye Chen menyentuh dagunya, memperbaiki dan Hai dapat membantu Su Fu memperbaikinya, tetapi sangat sulit untuk mengolah fondasinya. Berpikir sejenak, Ye Chen sekali lagi memanggil kakek naga yang jauh dari dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Kakek naga beri aku petunjuk, kakek naga menjawab dengan malas, tidak lupa menggelengkan kelopak matanya dan melirik 9 avatar Ye Chen. Ye Chen menyeringai dan bertanya, apakah ada cara untuk mendapatkan kembali fondasi kultivasi? Dengan petaka guntur surgawi kakek naga berkata dengan santai. Bagaimana mungkin dengan itu? Ye Chen buru-buru bertanya, kultivasinya dihapuskan. Jika dan Hai, aku bisa membantunya memperbaikinya. Dia sekarang bukan kultivator. Ketika petaka guntur turun, dia akan meninggal di tempat. Kakek naga berkata, kalau begitu mulailah. Wah! Ye Chen menggaruk kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Bantu dia memperbaiki dan Hai, kakek naga berkata perlahan, yang terbaik adalah memberinya darah dari tubuh kaisar kuno milikmu, tetapi metode ini tidak bisa mendapatkan semua fondasi kultivasinya kembali. Ayo, jika dia ingin sepenuhnya menemukan fondasi kultivasi, dia juga perlu berusaha sendiri. Mengerti. Ye Chen tersenyum, dan kemudian menatap Su Fu, tetua, ayolah. Aku akan membantumu agar bisa berkultivasi lagi. Bisakah kamu melakukan Mata tua Su Fu yang keruh memancarkan cahaya tajam yang tajam. Ye Chen berkata, tentu saja bisa. Ye Chen tersenyum, sudah menekan telapak tangannya di bahu Su Fu, dan kemudian api meledak, tenggelam ke dalam tubuh Su Fu, menyatu ke arah perut bagian bawahnya, membungkus dantian yang rusak. Segera, Su Fu mendengus, tetapi tidak berteriak. Ini bukan proses yang panjang. Setelah hanya 1 jam, dantian Su Fu diperbaiki. Segera, aura bumi berkumpul satu demi satu, dan mengalir ke tubuh Su Fu melalui pori-pori besar tubuh Su Fu. Reiki. Merasakan kehangatan di tubuhnya, tubuh tua Su Fu gemetar dan bersemangat, dia bisa berkultivasi lagi, dia tidak bisa tidak bersemangat. Dan pada saat ini, api abadi telah menembus ke dalam dantian Su Fu. Seperti Ye Chen, itu berubah menjadi lautan api, dengan cepat mendukung dantian Su Fu. Dengan keras, dantian Su Fu hancur. Membuka dan Hai. Pada saat ini, langit dan bumi Reiki gelisah lagi,
dengan Su Fu sebagai pusatnya, membentuk pusaran Reiki. Ini baik-baik saja. Su Fu tampak terkejut, tidak pernah berpikir bahwa dia hanya berkonsentrasi pada kultivasinya sekarang, dan dia mampu membuka Danhai. Ye Chen tersenyum. Sebelum aku pergi ke Sekte Heng Yue, aku juga mengembangkan Danhai dengan cara ini ketika kultivasiku terhapus. Pantas saja, setelah mendengar rahasia Ye Chen, Su Fu baru menyadari, tidak heran darahmu jauh lebih kuat daripada darah murid yang setingkat. Tidak heran kamu bisa melawan musuh yang kultivasinya berada di atasmu. Tampaknya kamu pada dasarnya mengandalkan Danhai bukan Dantian. Karena itu, Su Fu memandang Ye Chen dengan heran, apakah api sejati memiliki kemampuan seperti ini untuk mengambangkan Danhai? Tentu saja tidak. Ye Chen tertawa. Tetua, apiku bukan api sejati, tapi melaikan api abadi. Api abadi? Su Fu kaget. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia selalu mengira api Ye Chen hanyalah api sejati. Jika itu adalah api abadi, itu jauh di luar jangkauan api sejati. Tidak heran Su Fu tidak dapat menemukan api berwarna emas di buku catatan tentang api, dan tidak heran jika nyala api Ye Chen memiliki kecerdasan bisa berubah warna. Su Fu berkata, kamu telah menyembunyikan begitu banyak rahasia. Su Fu tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya, merasa sedikit kewalahan. Ye Chen berkata, setiap orang punya rahasia. Ye Chen tersenyum, dan mulai memadatkan esensi tubuh kaisar kuno ke dalam tubuh Su Fu. Merasakan kekuatan aneh yang tertinggal di tubuh, Su Fu sangat terkejut. Darah Ye Chen mengandung vitalitas yang agung, yang membuatnya sangat terkejut, terutama garis darah keturunannya. Di depan Ye Chen, ada perasaan tertekan. Itu bukan penindasan kultivasi, tetapi penindasan darah. Iya. Dengan suara-suara seperti itu keluar dari tubuh Su Fu, kultivasi Su Fu juga naik jauh-jauh, dari tahap kondensasi Qi, bergegas ke tahap inti manusia dalam satu tarikan napas, dan menerobos tahap pembentukan inti dalam satu tarikan napas. Kecepatan yang sangat tinggi, Su Fu tidak merenung untuk sementara waktu. Su Fu sebelumnya adalah seorang kultivator tahap Dark Space tingkat 9, karena dia telah mencapai ketinggian itu, dan api abadi Ye Chen membangun pembuluh darah untuk tubuhnya. Integrasi darah atas memungkinkannya untuk mengabaikan perkembangan super maju berkecepatan rendah. Segera, Ye Chen menuangkan energi ke tubuh Su Fu terus-menerus. Pada saat ini, tubuh Su Fu terbakar sekaligus, luar biasa membiarkan kultivasinya bangkit kembali. Iya. Kultivasi Su Fu memasuki tahap spiritual. Pada titik ini, Ye Chen menyudahi api abadi. Selanjutnya, Ye Chen tidak bisa lagi membantu Su Fu menerobos secara paksa, dan mengaturnya kembali seperti ini, alih-alih membantu Su Fu, itu akan menyakitinya. Akar kultivasi Su Fu pada dasarnya dihancurkan, tetapi ia tidak dapat dihancurkan lagi karena ini. Ye Chen menghembuskan napas dalam-dalam, melihat Su Fu telah menutup matanya dengan lutut bersilang, Ye Chen berhenti dengan lembut. Keluar dari tempat di mana Su Fu berada, Ye Chen berlari sepanjang jalan, datang ke taman kecil, dan datang ke loteng di taman kecil. Loteng ini adalah loteng tempat tinggal Chulinger. Tenang dan damai, dan sangat cocok untuk kultivasi. Ye Chen secara khusus memilihnya untuknya. Itu juga karena ketenangan sehingga bisa lebih baik dalam berkultivasi. Segera, Ye Chen naik ke atas dan dengan sadar mendorong pintu. Di matanya, dia melihat Chulinger, yang duduk dan bermeditasi di tempat tidur, tampak sangat cantik,
seperti putri peri. Sudah larut, kamu tidak akan istirahat. Chu Ling membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang akan kuberikan padamu, tentu saja. Ye Chen menyeringai, lalu menjentikkan tas penyimpanan. Apa? Chu Ling mengambilnya tanpa sadar, dan melirik ke dalam, dan menemukan bahwa itu berisi banyak pil. Di mana kamu memiliki begitu banyak pil? Chu Ling menatap Ye Chen dengan heran. Jangan lupa, aku adalah alkemis suci. Ye Chen menyesuaikan seluruh kerahnya, dan membekukan rambutnya dengan narsis. Dan, tingkat jiwaku saat ini adalah di tingkat langit. Apa, jiwa tingkat langit? Tangan giok Chu Ling tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut giok, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Sudah berapa lama? Apa sebenarnya yang dialami pemuda ini di depannya? Haruskah kecepatan kultivasi jiwanya ini begitu menakutkan? Nah, ada ini. Ye Chen menyapu tangannya dan memanggil Lei Yan sang jenderal kematian mayat hidup. Jenderal kematian. Chu Ling segera mengenalinya. Bagaimana mungkin Chu Ling tidak mengenalnya yang telah melihat sebelumnya? Kedinginan yang sama, tampilan yang sama, mata yang sama, mata hampa. Mayat ini di tahap Heavenly Immortal setengah langakah? Ye Chen menyeringai lagi. Chu Ling terkejut dan menatap Ye Chen. Dari mana kamu mendapatkan mayat di tingkatan itu? Ye Chen mengacak-acak rambutnya, aku membunuhnya, menyeringai. Aku berikan mayat hidup ini kepadamu untuk menjagamu. Chu Ling sangat tercengang betapa kuatnya Ye Chen saat ini bisa membunuh kultivator tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Ini untukku. Chu Ling ragu-ragu sejenak, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan memberinya mayat hidup jenderal kematian tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan hadiah itu sangat berharga. Ini sangat kuat, atau kamu harus menyimpannya untuk membela diri. Kata Chu Ling yang menjawab, buru-buru. Ambil saja aku masih ada banyak, ini untuk menjagamu agar tetap aman, karena aku tidak bisa selalu di dekatmu. Sejak aku bertemu denganmu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menempatkanmu dalam bahaya lagi. Ye Chen segera mengambil jejak jiwa di tubuh Lei Yan sang mayat hidup. Sekarang, ini sangat sederhana. Tanamkan jiwamu di dalamnya. Ini untuk bisa memerintahkan mayat hidup sesukamu. Segera, Chu Ling menjalin hubungan dengan Lei Yan sang jenderal kematian, dan dia juga memiliki perasaan yang luar biasa. Itu benar-benar senyaman mengendalikan boneka. Ketika dia memikirkannya, Lei Yan akan menjalankan perintah tanpa syarat. Chu Ling sangat penasaran dan terus memerintahkan Lei Yan untuk melakukan berbagai tindakan. Selain itu, sebagai pemilik baru Lei Yan, Chu Ling dapat dengan jelas merasakan kekuatan Lei Yan. Bagus. Melihat Chu Ling dengan penasaran mengoperasikan Lei Yan, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Chu Ling tersenyum manis, membalikkan tangannya untuk mengumpulkan Lei Yan, dan ada perasaan manis yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Iya, aku tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Chen menyeringai, dan kemudian mulai menggelengkan kepalanya dan berjalan di sekitar ruangan, lihat saja ini dan itu, tapi jangan katakan pergi. Melihat ini, Chu Ling menatap langit dan menatap Ye Chen lagi. Yah, sudah larut. Apakah kamu ingin kembali beristirahat? Ye Chen berkata, aku akan tidur di sini malam ini. Ye Chen sudah berlari ke tempat tidur, dan berkata dia masih menepuk papan tempat tidur dengan tangannya. Yah, itu padat, tidak cukup kecil, cukup untuk 2 orang tidur. Mendengar ini,
Chu Ling tidak bisa membantu tetapi sangat malu. Chu Ling tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen di tengah malam, dan mengirim mayat hidup hanyalah sebuah alasan. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk tidur. Wow, di sini, Ye Chen telah melepas mantelnya, dan memeluk Chu Ling. Ye Chen mengendus aroma itu, ini benar-benar harum. Chu Ling berkata, jika kamu tidur di sini, aku akan pergi ke tempat lain. Melihat Ye Chen seperti ini, pipi Chu Ling menjadi lebih merah, dan Chu Ling segera berbalik dan pergi dari sini seolah ingin melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Chen melompat dari tempat tidur dan menarik Chu Ling ke depan, dan memeluknya. Chu Ling bingung, jantungnya berdetak kencang, terutama ketika dia merasakan benda keras di tubuh bagian bawahnya, pipinya langsung memerah. Meskipun dia dan Ye Chen sudah pergi tidur bersama, itu adalah kecelakaan. Itu karena pengaruh ramuan perangsang, dia tidak sadarkan diri. Saat itu, dia tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia sadar, atau bisa dikatakan ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Chu Ling berkata, tapi kita tidak bisa melakukan itu, kita belum menikah. Ye Chen berkata, tetapi di depan ayahku Wu Tianxuanzhen, kamu dan kakakmu bilang kamu adalah istriku, mengapa kamu tidak mengakuinya? Kepala Ye Chen sudah terkubur di rambut Chu Ling. Kenapa kamu tahu? Chu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, tentu saja aku tahu, aku tidak mati saat itu, aku tahu semua orang yang melayatku, aku ingat kata-kata yang mereka ucapkan, aku terus menonton. Kata Ye Chen, mulutnya dekat dengan Chu Ling di telinga-telinganya, dia tidak lupa menghirup napas panas ke dalamnya ketika dia berbicara. Kamu tahu semuanya tapi, bagaimana bisa kamu mengetahuinya? Sebelum kata-kata Chu Ling selesai, Ye Chen disela. Apalagi tangan ini sudah sangat tidak jujur. Dia menyentuh tangannya dan menyentuhnya di tubuh lembut Chu Ling. Tubuhnya tampak penuh sihir, membuatnya tidak bisa berhenti sama sekali. Pada saat ini, tubuh lembut Chu Ling lembut, dan tubuhnya penuh mati rasa. Ye Chen sangat pusing. Kamu, Ye Chen. Chu Ling berjuang tanpa sadar, aku belum siap. Jangan lakukan ini. Kalau begitu aku tidak peduli. Ye Chen sangat malu, sekarang dia tidak bisa mendengarnya, kedua tangan menggosok Chu Ling dengan tidak bermoral, karena perjuangan Chu Ling tubuhnya yang halus terus menggosok menyerang tubuhnya yang panas. Aku tidak akan bisa datang hari ini, dan aku akan melakukannya malam ini. Mengatakan, Ye Chen sangat arogan dan mengambil Chu Ling dan meletakkannya langsung di tempat tidur, dan tubuhnya langsung ditekan. Kamu, Ye Chen. Chu Ling masih ingin berjuang, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diblokir oleh mulut Ye Chen. Pada saat ini, Chu Ling hanya merasa bahwa dia telah kehilangan kekuatannya, tubuhnya melunak, dan bibirnya yang tersumbat dengan rakus dijarah oleh Ye Chen, membuat pikirannya kosong. Ye Chen saat ini membuatnya merasa sedikit takut. Matanya merah, dengan kelembutan di matanya, tetapi juga dengan kebrutalan. Ini menusuk. Saya tidak tahu kapan suara kemeja robek terdengar. Tubuh putih dan lembut berdiri di depan Ye Chen. Apa? Saat Chu Ling mengerang, sesuatu memasuki tubuhnya, dan tirai di kedua sisi tempat tidur juga jatuh. Pada malam yang sunyi, yang bisa terdengar hanyalah suara mencicit tempat tidur, sangat berirama, tetapi juga sangat tergesa-gesa, dengan suara terengah-engah Ye Chen, dan gumaman samar Chu Ling terdengar. Samar Chu